Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Teman-teman, Harmoni Ramadan 1442 dimanapun kalian berada, alhamdulillah rabbil alamin, kita telah memasuki satu bulan yang sangat mulia, satu bulan yang dikatakan ini adalah Syahrul Ghufran. Ini adalah bulan di mana Allah mencurahkan, memberikan ampunan sebanyak-banyaknya kepada para hamba. Maka ini merupakan kabar gembira, terlebih bagi kita yang kemudian oleh Nabi SAW bahwasanya kullu bani Adam khatta'un, bahwa memang setiap dari kita itu adalah pendosa, tanpa menafikan, tanpa merasa lebih baik ataupun menyadari bahwasanya memang setiap dari kita itu adalah sosok-sosok yang melakukan banyak sekali kesalahan dalam hidup kita. Kita nggak bisa menghitung mata kita berapa kali melihat yang haram, mulut kita berapa kali mengucapkan yang tidak baik, telinga kita berapa kali mendengarkan hal-hal yang semestinya nggak didengar, dan seterusnya dan seterusnya. Maka wa khairul khata' at-taib, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah, orang-orang yang melakukan dosa adalah mereka yang mau bertaubat, memperbaiki dirinya. Dan di bulan Ramadan ini teman-teman, di saat amal kebaikan dilipat gandakan dengan begitu luar biasa, telah kita bahas di beberapa pertemuan-pertemuan lalu, maka mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk mengejar ketertinggalan kita. Inilah saat kita untuk kemudian meningkatkan amal baik, kita meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Maka niscaya sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, insya Allah kita akan mendapatkan ampunan, diterima tobat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berputus asa atas banyaknya dosa yang kita lakukan, karena sebanyak apapun kesalahan kita, sedahsyat apapun dosa-dosa kita, maka ampunan Allah, kasih sayang Allah masih lebih luas, masih lebih besar dari itu semua. Kita mungkin sering mendengar satu kisah populer yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan dalam beberapa kitab hadis, bahwasanya Nabi menceritakan dahulu ada salah seorang pembunuh, yang mana dalam hadis itu Nabi menceritakan orang ini telah membunuh 99 orang. Bayangkan, ada pembunuh yang sudah menghilangkan 99 nyawa. Maka suatu saat hati nuraninya terketuk, suatu saat kebaikan dalam lubuk hatinya mulai muncul, maka muncul keinginan untuk bertaubat. Singkat kata, kemudian dia mencari seorang rahib, seorang kiai kalau zaman sekarang, dan dia bertanya, wahai rahib, wahai kiai, saya ingin taubat. Maka kiai itu mengatakan, oke, silahkan. Maka pemuda itu kembali bertanya, tapi apakah kesalahanku bisa diampuni? Dan kiai itu kemudian menanyakan kembali, ngomong-ngomong apa kesalahanmu? Maka dijawab, wahai rahib, wahai kiai, saya telah membunuh 99 orang. Maka betapa terkejutnya sang rahib ini kemudian sambil mengatakan, waduh, kalau kesalahanmu adalah membunuh 99 orang, kayaknya sulit untuk diampuni. Mendengar jawaban itu, maka si pemuda ini kecewa, karena dia ingin taubat, dia ingin memperbaiki diri, malah dapat kabar bahwa dia tidak akan diampuni. Tanpa pikir panjang, pemuda ini kemudian mengambil pisaunya, mengambil senjatanya, dan rahib tersebut dibunuh. Maka genaplah yang dibunuh menjadi 100 orang. Dan setelah membunuh 100 orang ini, muncul kembali penyesalan bahwa saya kepengen taubat kok malah bunuh orang lagi. Singkat kata,
maka dia bertemu dengan rohib yang lebih alim, rohib yang lebih senior, yang lebih bijak seperti itu. Maka kembali menanyakan, wahai rohib, saya telah membunuh 100 orang dan korban terakhir saya adalah seorang rohib. Apakah mungkin dengan 100 nyawa yang telah saya hilangkan Allah masih menerima taubat saya? Maka kemudian si rohib ini karena memang lebih bijaksana, lebih wise, lebih alim, dengan bijaksana dia mengatakan, wahai pemuda, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu maha mengampuni semua dosa-dosa. Maka yakinlah bahwa dosa kamu walaupun telah menghilangkan 100 nyawa, Allah pasti akan bisa mengampuni dosamu dengan syarat. Nah, maka kemudian rahib itu mengatakan, wahai pemuda, sekarang kalau kamu kepingin taubat, tinggalkan lingkungan lamamu. Tinggalkan rumahmu yang lama, carilah lingkungan yang positif dan hiduplah di situ. Maka pemuda ini betapa gembiranya dia. Kemudian bergegas menyiapkan semuanya untuk mencari lingkungan baru yang lebih positif. Singkat kata, dia kemudian berjalan, belum sampai ke tempat tujuan. Kalau sekarang barangkali ke tempat pertaubatan atau ke pesantren atau ke pondok seperti itu. Belum nyampe ke pondok yang dia tuju, ternyata dia meninggal duluan. Maka akhirnya setelah dia meninggal, Nabi menceritakan datanglah 2 malaikat. Malaikat rahmat mengatakan, ini akan menjadi bagianku. Baru mau diangkat, malaikat azab kemudian datang. Wahai malaikat rahmat, itu bukan jatahmu, itu jatahku. Dia telah membunuh 100 orang. Dan pembunuh itu dosanya luar biasa, kata malaikat yang mengadab ini. Maka wahai malaikat rahmat, itu bukan jatahmu, dan saat ini aku akan mulai membalas atas segala maksiat-maksiatnya. Maka kata malaikat rahmat, tidak bisa malaikat azab. Malaikat yang penuh kasih sayang ini mengatakan, ini adalah jatahku. Kenapa? Meskipun dia punya banyak dosa, membunuh 100 orang, tetapi dia mau move on, dia mau tobat, dia mau mencari lingkungan yang lebih baik. Singkat kata, terjadilah perdebatan di antara 2 malaikat ini. Kemudian datanglah malaikat ketiga yang menjadi hakim, yang menengahi. Akhirnya ditemukanlah win-win solution, di mana akhirnya diukurlah mana yang lebih dekat antara tempat taubatnya si pembunuh ini atau tempat tinggal asalnya di mana dia banyak melakukan dosa. Diukur, dia matinya di tengah-tengah. Ini lebih dekat ke tempat dia mau tobat, mau move on, mau memperbaiki diri, atau ke tempat yang dulu dia pernah melakukan dosa. Diukurlah, maka subhanallah ternyata lebih mendekati atau lebih pendek, hampir sampai ke tempat yang telah dia niatkan untuk tobat di dalamnya. Maka akhirnya Allah mengampuni dosanya, dan kemudian mayat tadi, si pembunuh tadi, ternyata menjadi bagiannya malaikat rahmat dan mendapatkan ampunan serta kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran penting dari hadis ini adalah betapa kita tidak boleh meremehkan pendosa. Kenapa? Sejelek apapun orang hari ini dengan maksiatnya, dengan dosanya, bisa jadi di akhir umurnya dia taubat dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, sebesar apapun kesalahan kita, maka dengan taubat yang sungguh-sungguh, dengan penyesalan yang sungguh-sungguh, Allah pasti insya Allah akan merahmati kita, akan memaafkan dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, taubat, merasa menyesal, itu harus dibuktikan. Dengan apa? Dengan meninggalkan kebiasaan lama, dengan meninggalkan gaya hidup yang lama, dan berusaha untuk mencari situasi, mencari lingkungan yang baru, yang lebih positif, yang mengarahkan kita kepada kebaikan. Maka bahkan niat untuk menuju ke tempat yang baik sudah cukup untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, mari di bulan Ramadan ini kita maksimalkan untuk bertobat kepada Allah. Cukuplah 11 bulan kita lupa kepada Allah. Cukuplah 11 bulan kita banyak bermaksiat kepada Allah. Di bulan Ramadan ini
marilah kita merenung lebih dalam, kita menunduk sejenak untuk memikirkan dosa-dosa kita, menyesalinya, dan insya Allah semoga dosa-dosa itu kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.